Warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memasukkan transaksi ya, transaksi ekspedisi. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara input master data. Sekarang kita akan pakai pada transaksi ya. Jadi di transaksi ekspedisi ada dua. Yang pertama adalah menu pengiriman, ini ya yang saya tunjuk. Kemudian yang kedua adalah menu invoicing ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, menu pengiriman. Ini kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Di menu pengiriman, di sini ada daftar pengiriman. Jadi daftar yang sudah diinput, nomor-nomor resi yang sudah diinput ke dalam database ekspedisi ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat nomor resi. Di sini ada menunya. Bapak Ibu lihat di sini di bawah ada tambah, berarti tambah nomor resi. Kemudian revisi, perbaikan. Ya, ini ada printnya juga, print resi. Kemudian nanti juga ada reportnya ya. Kita lihat ya. Yang pertama kita tambah resi. Di sini kita klik. Nah, di sini muncul inputan nomor resi. Di sini kebetulan saya memberikan keleluasaan ke Bapak Ibu untuk memasukkan nomor resi secara bebas ya. Misalnya ini bebas saja ya. Nanti dilihat ada batasannya. Nah, seperti itu. Kemudian tanggalnya tanggal sekarang ya, misalnya, atau mau diganti terserah gitu ya. Kemudian di sini ada yang warna hijau ya, data pengirim, data penerima, dan data kiriman ya. Jadi ada tiga kelompok yang harus Anda masukkan pada input pengiriman barang. Pertama di sini di data pengirim di sini ada kode pelanggan ya. Bapak Ibu di sini arahkan, kemudian di enter aja ya. Kita enter, nah dia akan muncul klien yang akan menjadikan tagihan terhadap customer itu ya. Tadi kita udah buat di sini angin ribut ya, yang baru udah buat. Bapak Ibu arahkan ke sini ke angin ribut, kemudian ini ada tombol oke ya. Kita oke. Nah, seperti itu ya, muncul di sini di atas PT angin ribut. Ini adalah kodenya. Dia namanya katakanlah lebih spesifik. Nah, PT angin ribut misalnya namanya Wahyu, Wahyudin gitu ya. Kemudian ini nanti keluar otomatis ya. Jadi PT Angin Ribut itu ada di Daan Mogot, Jakarta Barat seperti ini. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada kota asal ya. Kota asal kita akan mengirim barang dari mana, ini arahkan ke sini. Kemudian enter juga. Nah, dia akan muncul area-area yang tadi kita udah input. Misalnya kita pilih Bandung, ini Bandung diarahkan, kemudian oke. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kalau ada harga tujuan, nah, bisa Bapak Ibu masukkan. Misalnya harga tujuannya adalah 30.000. Enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian pada data penerima, ini data penerima berarti nanti juga masukkan kode penerimanya. Kita kosongkan, kemudian enter, dia muncul ya. Yang tadi itu Yudi Sulistyo, masukkan alamatnya. Misalnya karena kita mengirim dari Bandung, kita alamatkan misalnya ke Jakarta atau Bekasi lah ya, ke Bekasi. Lengkapi lah kalau memang teman-teman nanti mau melengkapi, boleh ini Bekasi misalnya. Kita kasih kelengkapannya adalah Galaxy misalnya. Galaxy Mas Naga. Kemudian Jalan Kalimalang gitu ya. Kemudian Kalimalang Timur, Barat misalnya. 1, 2, 3. Ini Bekasi. Kemudian ini kota tujuannya
barang itu akan dikirim dari Bandung ke Bekasi, misalnya gitu ya. Nah, ini juga bisa dilengkapi penerimanya dengan yang lain, boleh ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga adalah data kiriman. Ya, setelah kita memasukkan data pengirim dan penerima, dan barang yang akan dikirim itu apa? Misalnya eh, arsip ya, arsip gitu. Kemudian kalau ada mobilnya, Bapak Ibu bisa masukkan di sini nih. Ini jadi bisa begini juga. Kita ambil gini dulu ya. Misalnya ini saya nggak isi ya. Seperti ini. Jumlah kolinya satu, jumlah kilonya dua ya. Misalnya seperti ini. Kemudian ini selesai semua cara input resi ya. Kita simpan ya. Oke, ini ada dua tombol. Saya pilih yang ini simpan. Data sudah benar. Yes. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, dia muncul di daftar pengiriman ya. Seperti ini. Nah, kita coba edit ya. Caranya adalah diarahkan. Bisa juga yang ini edit bisa, tapi karena saya ini mau saya edit di sini ya. Kemudian revisi. Di sini ada tombol revisi, saya klik. Kemudian saya lengkapi ini misalnya arsip sekolah gitu ya. Kemudian nomor mobil. Nah, ini bisa dicari nih. Bisa dipasangkan. Misalnya truk engkel. Jumlah koli, jumlah kilo sudah, kemudian simpan. Data sudah benar, ya seperti itu ya. Jadi kalau kita dilihat lagi pakai revisi, nah ini udah keisi nih, gitu ya. Jadi cara buat nomor resi nanti seperti itu. Cara masukkan datanya. Oke. Kemudian kalau kita ingin print, nah ini ada fasilitasnya nih, arahkan di sini. Kemudian di sini ada resi ya, ada cetak data. Nah, dia akan ambil nomor resi yang tadi kita udah tunjuk yang ini ya. Pilihannya bisa ke preview, bisa ke printer ya. Saya coba ke preview dulu. Nah, ini tampilannya kalau saya gedekan ini ada tombol yang tengah ini. Nah, ini seperti ini. Diperkirakan ini settingannya mungkin masih banyak berubah. Saat itu saya sesuaikan dengan model form yang dari Bapak Ibu ya. Tapi nanti coba aja. Ini nanti bisa kita perbaiki lagi kalau masih belum tepat atau masih ada yang kurang ya Pak ya Ibu ya gitu ya. Nanti mohon diinformasikan aja ya. Dicoba aja nanti di print hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah. Kemudian setelah print resi, kita juga di sini ada disediain report ya. Buat apa? Kita lihat report. Nah, dia memasukkan tanggal. Jadi reportnya bisa by nomor customer, misalnya B001 atau A0101, atau saya masukin semua ya. Misalnya ini mulai tanggal 22 bulan 10. Ini saya edit 22 10 2023 sampai sekarang. Pilihannya sama, bisa preview, bisa printer ya. Saya coba preview. Nah, ini ada 3 kan. Ini kenapa tujuannya bisa print ini? Untuk mengcompare ya, kira-kira tagihannya berapa sih untuk secara keseluruhan atau secara per customer ya. Saya keluarkan dulu, coba lihat. Misalnya per customer begini. Kita lihat yang ini saya enter. Nah, muncul kan? Ya, saya mau lihat yang ini nih, yang A001. Oke, nah dia akan ke sini ya. Kemudian tanggalnya jangan lupa, tanggal 22 bulan 10 sampai sekarang. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi dia men-split dua kode customer ya. Ini kode customernya seperti ini. Tujuannya tentu saja yaitu tadi kita untuk memperkirakan tagihan yang bakal kita terima ke customer Intertek ini berapa sih gitu dalam periode yang ditentukan di sini ya. Ini cukup membantu, benar-benar cukup membantu nanti pekerjaan yang ada di ekspedisi. Oke,
Jadi di input ekspedisi sama print sudah kita lakukan di sini ya. Nanti coba lagi di reply gimana caranya. Sudah, kemudian yang terakhir adalah invoice ya. Nah, invoice ini kita tujuannya adalah melakukan penagihan dari resi yang sudah kita buat ya. Tampilannya seperti ini, ada dua dua model. Yang pertama ini headernya di atas ini ya, daftar invoice. Sementara yang di sini adalah barangnya ya. Seperti itu. Jadi dia modelnya ada header, ada detail. Dan ini apa namanya, menunya di sini. Input, koreksi, hapus data, invoice seperti itu sama ya. Saya coba sekarang kita masukkan yang tadi apa yang sudah kita input resi kita sekarang tagih ya. Di sini kita coba input. Nah, tampilan berikutnya adalah tanggal invoice, tanggal sekarang. Ini juga bisa dirubah kapan mau dilakukan tanggal penagihan. Kemudian nomor resinya, nomor invoice-nya, misalnya INV, ini pun masih saya belikan free tag ya. Nanti Bapak Ibu membuat penomoran secara yang disesuaikan dengan kebiasaannya ya, seperti apa pengkodeannya. Kemudian customer di sini saya enter ya. Nah, kita akan coba yang angin ribut ya, angin ribut. Kemudian ini penerima juga kita bisa pilihkan tadi YD misalnya. Kemudian masuk ke detail ya, ini diabaikan aja yang ini, yang tengah. Di sini ada tombol plus dan tombol kali ya, artinya menambahkan nomor resi atau menghapus ya. Di sini maksudnya adalah yang ditambahkan resi ya. Kita coba ini tambah dulu. Nah, dia muncul yang warna biru seperti ini. Kemudian ini kita enter ya. Kalau nggak hafal di enter aja. Nah, dia akan muncul nomor resi ya. Ini kodenya ini ya. B. Oke, kita ambil enter. Nah, dia akan masuk ke detailnya dari invoice ya. Seperti ini dia otomatis masuk 30.000 ya. Semuanya angkanya masuk, kita akan tagihkan. Oke, kalau ada lagi nomor resi bisa teman-teman nanti masukkan. Tapi dengan catatan adalah kode customernya sama. Ini kan B001 ya. Jadi jangan berbeda. Kalau berbeda berarti nagihnya ada 2 customer itu tidak diperbolehkan ya. Oke. Jadi begitu caranya, nanti dicoba ini invoicing. Cara penagihannya seperti itu. Kalau udah, kemudian ini ada tombol simpan, yes. Nah, seperti itu ya. Dia akan masuk ke listnya dari daftar invoice. Ini kalau kita ingin lihat, ini ada koreksi. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada perbaikan, tutup seperti itu. Kita coba sekarang print ya. Di sini kita print. Ada tombol invoice, arahkan dulu ke nomor invoice, kemudian kita print ya ke layar atau ke printer. Nah, ini saya tutup, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, fakturnya. Ini contoh aja sih, model aja. Di sini ada asalnya dari mana, tanggal AWB-nya, nomor resinya, kepadanya, diterimanya, biayanya 30.000 dikali 2 ya, 2 kilo jadi 60.000. Di sini ada terbilangnya 60.000 rupiah. Authorize, accounting, mengetahui ini adminnya. Di sini ada nomor rekening yang nanti pemiliknya dan seterusnya. Ini hanya model aja, bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan atau ada apa namanya, kepentingan sendiri dari model invoice ya. Oke, saya kira sudah saya jelaskan ya di ekspedisi ini bagaimana cara melakukan input mulai dari master data kemudian sampai ke invoicing ya. Saya kira itu dulu yang mungkin Bapak Ibu harus segera memasukkan data. Next nanti seiring berjalannya waktu saya akan jelaskan ini pelan-pelan tentang bagaimana cara masukkan pembukuan ekspedisi ya.
Tapi harapan saya dari video pertama dan kedua ini, Bapak Ibu harus mencoba memasukkan data. Kenapa demikian? Karena nanti datanya ini akan kita olah ya, akan kita lihat apakah sudah betul perhitungannya, sudah benar sesuai dengan eh, harapan yang Bapak Ibu tentunya gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kita bisa berlangsung terus sampai betul-betul eh, membuat efisiensi eh, dan efektif dari perusahaan yang Ibu kelola. Terima kasih. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.